jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita pagi hari ini adalah, Mah, Papa mau nambah. Nambah apa? Kita pelajari pagi hari ini. Sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini parodi seseorang yang ingin menikah lagi. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Datang bukan assalamualaikum. Cemberut aja, kenapa cerita sama gua? Gua stres tuh. Stres kenapa? Bapak gua mau nikah lagi. Serius lo? Iyalah. Ya bagus lah. Kamu bisa nikah. Punya mau. Ya kan? Bukan itu bro. Masalahnya dia nikah sama Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Ya Allah. Iya. Udah kita langsung aja ke pertanyaan penting banget nih. Iya. Ustazah Lulu nih yang tadi sebelum iklan nih. Bagaimana nih sebaiknya sikap istri jika suami mengatakan ingin menambah pasangan lagi? Ya Allah. Mohon penjelasannya Ustazah Lulu, Ternyata silakan. nambah pasangan ya. Iya. Izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Nah bagaimana, ini kan temanya nambah gitu kan. Ma, papa mau nambah. Ternyata, nah kita bahas nih tentang bagaimana ketika suami meminta nambah istri. Ini nambah yang ditakutin ya sebenarnya ya. Dalilnya yang biasa dipakai suami adalah dapat surga kalau sabar, kalau ikhlas. Mohon maaf, mungkin ini adalah kekurangan ilmu saya bahwa memang dalam literasi yang jelas bahasa bahwa ketika tidak maunya gitu kan, kalau istri misalnya ya tidak maunya istri di poligami maka tidak akan mendapatkan surga. Tidak ada dalil yang saya temui seperti itu. Tapi memang untuk penafsiran hadisnya dari hadis yang berbeda, ketika seorang istri gitu kan sholat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, kemudian juga menjaga kehormatannya dan patuh pada suaminya, maka silahkan pilih pintu surga mana yang akan ia datangi atau masuki. Kemudian juga dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-34 tentang apa? Tentang taatnya kepada suami. Artinya kalau untuk secara jelasnya sabar, ikhlas gitu kan. Ketika di poligami maka akan mendapatkan surga. Ini mohon maaf belum saya temui seperti itu ya. Artinya apa? Yang pertama yuk sama-sama adil ya. Ini harus ada ketegasan untuk adil. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha war ruba. Ini tidak titik tapi koma. Nikahkanlah wanita, silahkan 2, 3, 4 gitu kan. Tapi mohon maaf harus adanya keadilan. Imam Nawawi saja untuk menikah dengan satu wanita, mohon maaf itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bahkan haram ketika niatnya untuk menyakiti atau menularkan penyakit. Ya, nah artinya apa? Harus bersifat adil di sini, apalagi memiliki istri 2. Na'udzubillah min dzalik, hadis Rasulullah ketika nanti lebih condong seorang suami kepada salah satu istrinya, maka akan miring langkahnya. Jalannya nanti dibangkitkan di hari kiamat, diberikan miring. Na'udzubillah min dzalik, tidak adanya keseimbangan. Ya. Artinya sudah ditampakkan oleh Allah ini yang tidak adil ketika lebih condong. Ya. Adil dalam hal apa? Sandang, pangan, papan gitu kan. Ketika memang istri yang pertama contohnya saja, istri yang pertama punya anak sudah ada yang SMP, SMA ya, Ya. perkiraan 7 juta. Kemudian istri yang kedua anaknya sudah ada yang SD 5 juta. Istri yang ketiga gitu kan sudah mungkin anaknya TK gitu kan, itu sudah 3 juta. Ya. Misalnya saja kemudian anaknya tidak ada, kalau yang keempat gitu kan bisa 2,5 juta boleh. Itu udah berapa sebulan kira-kira? Udah banyak lah pokoknya. Makan opor anget-anget lumayan gempor banget. Iya gempor banget. Apalagi kalau nambah lagi nauzubillah Nah min itu dzalik. dia. Adil di sini bukan berarti sama rata, tidak, tapi sesuai dengan porsinya dalam hal kebutuhannya. Kemudian juga berbagi malamnya, gitu kan? Yang pertama 2 malam, yang kedua 2 malam, yang ketiga itu harus sama. Tapi mohon maaf yang memang sulit adalah kecenderungan hati.
hati. Karenanya mohon maaf, ini pentingnya bersifat adil. Kemudian yang kedua, adanya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Ya, jangan sampai dalam hal berpoligami ini coba-coba atau ya kita coba dulu deh gitu kan. Nanti gimana nanti aja, tidak. Ini harus adanya kesiapan. Rasulullah pun dipilihkan oleh Allah. Kemudian para sahabat yang lain pun juga niatnya memang untuk membantu dalam hal dakwah. Ketika dilihat, wah ada seorang ibu yang ditinggalkan suaminya punya anak 9. Kemudian dinikahilah istrinya sehingga bisa merawat anak yatim tersebut dalam hal pendidikannya, ibadahnya. Ketika menikah lagi, maka sejatinya lebih dekat dengan Allah. Ibadahnya tambah mantap. Istri yang pertama pun juga tambah soleha, tidak merasa terzolimi. Adanya di sini sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang makan duren anget-anget, poligami yang keren banget. Masya Allah. Insya Allah. Tapi berarti balik lagi kalau misalnya ada suami yang nauzubillah min zalik nih nanya, "Mah, aku pengen nambah istri." Saya gue bilang, "Yakin lo bisa adil? Yakin lo bisa tanggung jawab gitu kan? Bukan cuma karena nafsu doang, kan takutnya kayak gitu aja Nah ya." itu pentingnya niat, jangan hanya syahwat semata. Baik, Masya Allah. Tapi Gak susah jamaah yang ada juga di ya. rumah tuh senang sekali dengan penjelasan Ustazah Lulu. Karena selain penjelasan yang ngena banget, simple banget, jadi gak ngantuk gitu Ustazah nonton. Kenapa? Jadi gini, Kenapa kalau tuh? nonton Ustazah Lulu nih jamaah yang di rumah gini. Oh iya baik Ustazah. Oh iya. Enggak, Tapi enggak ada begitu, niat gak sih? penontonnya Dia? begini nih. Gimana? Oh iya sama. Karena Ustazah Lulu aktif banget. Gitu. Saya tipe kinestetik harus goyang-goyang. Iya, aku takut. Tiba-tiba aku lagi begini-gini, lagi mulai sedikit baca skrip, pas ngeliat, loh Ustazah Lulu udah gak ada, udah nyampe ujung sana takutnya. Bisa begitu ya. Masya Tapi gak ada niat poligami ya? Gak ada, nauzubillah min zalik, jangan. Aku baru ngomong sama Fairu, saya misalnya gini, sayang aku mau ngomong serius. Dia langsung jawab gini, gak usah serius-serius, kalau gak cocok udah gitu. Jadi akhirnya aku gak jadi ngomong. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya faktor yang memperbolehkan dan melarang suami menambah pasangan lagi dalam pandangan Islam seperti apa? Jamaah pasti pengen tahu. Kita tanya sama Ustadz Syam, faktornya apa aja?